mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Eh, Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertama, selaku saya pimpinan di sekolah SMA swasta Misbahul Ulam ini, tentu saya mempunyai beberapa orang guru yang merupakan pembantu saya atau wakil saya, baik itu di bidang siswa, baik itu di bidang kurikulum atau humas dan lain-lain. Biasanya untuk pengambilan keputusan atau untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu tanyakan tadi, biasanya saya sering memanggil wakil saya, terutama dengan humas dan wakasiswa, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara siswa yang merupakan bermasalah dengan etika. Terutama sekali saya suruh panggil wali kelas yang siswa tersebut. Nah, kemudian dilimpahkan kepada wakasiswa dan kepada guru bimbingan konseling. Setelah itu baru kita dapat tahu ini bermasalah apa asal usulnya dan di mana asal kejadian, begitu. Oh ya. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang keduanya sama penting atau sama-sama benar. Itu bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang sama-sama benar atau misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Allah menciptakan berpasang-pasang ya. Ada putra, ada putri, ada salah, ada benar. Ya. Yang namun pertanyaan yang saya terima hari ini, bagaimana cara pengambilan keputusan jika dua kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya? Iya. Baik. Biasanya kalau yang sama-sama benar itu kadang-kadang dimulainya dari kesalahan. Misal si A ingin menolong si B, kemudian datang si C juga ingin menolong si B. Namun cara yang dilakukan oleh si A dan si C berbeda, yang namun tujuan sama, yaitu untuk menolong si B. Di sana bisa kita lihat dan bisa kita interogasi seseorang. Artinya misal si A, bagaimana cara dia menolong si B. Nah, kemudian si C, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menolong si B. Tidak mungkin terjadi kasus bila tidak ada kesalahan. Karena ada kesalahanlah maka adanya kasus. Begitu. Banyak cara ya. Banyak cara, walau itu sama-sama kebajikan. Terima kasih atas jawabannya yang sangat menarik sekali, Pak. Dan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Pepatah Aceh pernah mengatakan, yang raya dapat ubud, yang ubud dapat gada. Artinya di sana dapat kita artikan, bila permasalahan itu terlalu berat atau terlalu besar, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita ambil bagaimana untuk menyederhanakan kasus tersebut, Bu. Jangan sempat dengan kasus tersebut berembes kepada yang lainnya. Maka di saat kita sederhanakan kasus tersebut, maka di sanalah keluar atau adanya kebijakan-kebijakan terbaru terhadap kasus yang dimaksud.
Berarti menyederhanakan kasus dari besar menjadi kecil ya Pak ya? Betul. Ya, ya. Nah, jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak selama ini? Adakah tantangan yang untuk menyelesaikan sebuah kasus? Apa saja tantangan? Kasus itu tergantung kasus. Karena kita di sini sifatnya boarding atau asrama, yang biasa kita terima itu kasus bermacam-macam. Ada kasus pembulian, ada kasus Siswa malas sekolah ya Pak ya? siswa malas sekolah, Tapi mereka harus macam-macam. naik kelas, Iya. seperti itu. Jadi untuk menangani ya, Iya, untuk menangani kasus-kasus yang demikian, terutama ya salah satu caranya kita ingatkan. Setelah kita ingatkan tidak ada perubahan, ya kita kasih ke yang namanya wakasiswa. Selanjutnya juga tidak ada perubahan, dan yang ketiga biasanya kita panggil orang tua, Bu. Orang tua kita nasehatin di depan orang tuanya, walau bukan pimpinan yang nasihatinya, tapi ada guru yang bertugas, ada mungkin ya bimbingan, konseling atau guru BK, dan ada juga wakasiswa, begitu juga dengan wakakurikulum. berarti Begitu. semua ikut bekerja sama dalam Semua ikut menyelesaikan bekerja sebuah sama. kasus itu ya Pak? Karena setiap permasalahan itu tidak mungkin Kepala sekolah sendiri iya, ya? kepala sekolah sendiri. Kita tetap berpegang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, begitu Bu. Ya. Sejauh ini ada nggak Pak tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada misalnya sebuah kasus yang Bapak selesaikan di tempat itu juga, atau harus membutuhkan beberapa waktu untuk penyelesaiannya? Sebenarnya itu tergantung kasus Bu. Oh, tergantung besar kasus. Tergantung kasusnya besar atau kecilnya. Kalau kasus biasa-biasa saja yang menyangkut dengan siswa siswa malas sekolah atau berbicara dengan etika lah di kelas atau akhlak yang mungkin menyebabkan kerugian orang lain, mungkin itu butuh waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Berbeda lagi ceritanya bila siswa yang korban ini cerita pembulian atau cerita yang merugikan orang lain. Bila si korban itu melaporkan kepada polisi, itu mungkin udah makan waktu 1-2 minggu Bu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, sama. Dan ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Adakah Pak selama ini seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan sebuah atau kasus-kasus dilema etika tersebut? Jawabannya sangat sederhana, yaitu musyawarah. Musyawarah sesama antar warga sekolah. Walau sebenarnya kepala sekolah, itu saya sendiri, bisa mengambil keputusan tanpa musyawarah dengan guru atau dengan warga sekolah. Namun itu merupakan salah satu kinerja yang kurang baik. Iya. Karena tanpa musyawarah hasilnya biasa nihil. Iya. Maka untuk mengambil keputusan yang biasa membantu saya yaitu dengan bermusyawarah Bermusyawarah dengan warga sekolah. dengan ya, warga Pak? sekolah. Ya. Sejauh ini apa sih pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika selama Bapak menjadi atau memimpin SMA Misbahul Ulam ini Pak? Berbicara pengalaman sebenarnya Sangat banyak ya Pak ya? sangat banyak, cuman kita ambil aja yang baru-baru ini. Iya. Itu pertama kita identifikasi kasus dulu. Kita perjelas dulu ini kasus apa, dan sebagai kita yang mengambil keputusan itu harus kita pilah-pilah atau kita kotak-kotakkan permasalahannya. Jadi misalnya yang berkasus si A itu sebelum dia berkasus pernah juga berkasus dengan kepribadian kita. Nah,
antara kasus yang dia lakukan atau pelanggaran yang dilakukan sekolah itu harus kita pilah dengan sentimen dia dengan kita pribadi. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan yang menurut saya bijaksana juga menurut orang lain, ini perlu saya pilah-pilahkan dulu permasalahannya, sehingga setelah saya tahu atau kita tahu kasus dan pelanggaran apa yang dia lakukan, maka baru bisa kita mengambil keputusan, Bu. Ya, baik sekali Pak jawabannya. Terima kasih banyak Ya, Pak hari sama-sama. ini sudah memberikan sedikit waktu untuk saya untuk berdiskusi sama Alhamdulillah. Bapak dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan di Lima Baik, Etika. baik. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih SMA ini lebih berjaya lagi ya Pak, lebih baik lagi kedepannya, ya lebih Rabbal maju Alamin. lagi. Amin. Dan yang jelas kita semua bisa membawa perubahan untuk SMA ini. Oh ya, Terima kasih insyaallah. Pak untuk hari Sama-sama. ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, Sehat Pak bagaimana? ya? Alhamdulillah baik juga. Pak, izinkan saya beberapa menit mewawancari Bapak tentang permasalahan yang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak kan kepala SMP Misbahul Dulam Al-Aziziyah Pak ya? Ya. Boleh Pak ya? Beberapa menit ke depan kita akan melakukan wawancara. Boleh. Insyaallah. Ya. Iya Pak, selama ini bagaimana pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus dilema ya. Ya, dilema etika atau Dilema bujukan etika moral. ataupun bujukan moral. Iya Pak. Ya, biasanya kasus tersebut terjadi pada yang biasa terjadi pada anak-anak ya. Iya, pada anak-anak Yang mana siswa. kita belum mengetahui apakah benar ataupun tidak kasus Iya, tersebut. iya Pak. Nah, kalau menurut tanggapan saya, pertama langkah-langkah yang saya ambil untuk memastikan kasus tersebut ataupun mencari jalan keluar ya Bu, Iya. supaya kasus tersebut selesai. Yang pertama langkah-langkah yang saya ambil, saya libatkan langsung Wakasiswanya. ya wakasiswanya ataupun guru yang bersangkutan. Bila perlu ya tambahkan lagi guru BK ya. BK-nya. Ya, Berarti ada kerjasama semua unsur ya Pak ya? ya. Iya. Jadi ada prosedurnya ya. Kalau masalah tersebut tidak selesai dengan guru, ya selaku pimpinannya, selaku kepala sekolah. Oke, tentu terima kasih atas jawaban yang pertama tadi. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua nilai kebajikan yang sama yang terjadi pada satu hari. Bagaimana tuh keputusan yang Bapak ambil? Saya keputusan yang saya ambil waktu ada permasalahan ya, saya tinjau dulu mana yang lebih penting pada hari tersebut dan mana yang memiliki kemaslahatan sekolah tentunya ya. Dulu dan saya tinjau kasus dulu yang mana walaupun ada kemaslahatannya sama, tapi saya tetap menjadi yang mana kemaslahatan ini tidak semuanya sama, ada yang lebih kurang. Ya, kita selesaikan permasalahan itu dan saya kira permasalahan lagi. Hari berikutnya. Kira-kira langkah-langkah apa atau
menyelesaikannya. Nah, kasus yang bisa diselesaikan oleh